Dan saudara, pemerintah hari ini menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan 1443 Hijriah. Kapan satu Ramadan akan jatuh, besok atau lusa? Kita bahas bersama dengan Wakil Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Pak Syamsul Ma'arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syamsul, kalau menurut hitung-hitungan Nahdlatul Ulama, satu Ramadan jatuhnya besok atau lusa nih Pak? Nah, kalau Nahdlatul Ulama dalam penentuan awal bulan Hijriah itu menanti hasil Ru'yatul Hilal yang digelar oleh tim-tim Ru'yatul Hilal di Jawa Timur sore ini. Nanti saat matahari tenggelam, maka hilal akan muncul. Bila mana hilal tidak terlihat, maka otomatis bulan Sya'ban Istiqmal atau digenapkan menjadi 30 hari. Seperti itu. Berarti memang melihat hasil pemantauan sendiri ya. Untuk di Jawa Timur sendiri, proses pemantauannya seperti apa? Proses pemantauan di Jawa Timur ada 29 titik lokasi yang dilaksanakan oleh tim dari pimpinan cabang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, dari di Pulau Madura, kemudian Gresik, kemudian juga Mojokerto, kemudian ada di Pasuruan, Ponorogo, dan sebagainya. Tentunya semuanya tim dari Lembaga Falakiyah ini satu komando di bawah naungan PW Lembaga Falakiyah Jawa Timur. Nanti hasil daripada Ru'yatul Hilal nanti akan kami sampaikan kepada PBNU. Kalau memang hilal tidak terlihat, maka kami laporkan kepada PBNU bahwasannya hilal tidak terlihat dan nanti diputuskan sebagai bahan pertimbangan PBNU lewat sidang isbat yang digelar nanti jam 19.00 sesuai jadwal yang digelar oleh Menteri Agama, seperti itu. Bentuk laporannya bisa dijelaskan kepada pemirsa Kompas TV, begitu bentuk laporannya dari pantauan hilal di beberapa titik, terutama di Jawa Timur ini nanti akan berupa apa begitu nantinya sehingga akhirnya diserahkan kepada Kementerian Agama yang ada di Jakarta? Kami dari pimpinan wilayah Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur telah mengadakan kegiatan sejak pagi tadi, namun tim dari kami telah menyiapkan format laporan Ru'yatul Hilal dari 29 titik yang ada di Jawa Timur. Kalau memang semuanya tidak ada yang berhasil melihat hilal, kami sertakan surat resmi yang akan dilayangkan kepada PBNU berupa surat dan kop resmi Lembaga Falakiyah Jawa Timur, kemudian dilanjutkan ke PWNU. PWNU bertanda tangan para pihak yang terkait dari jajaran Suriah dan jajaran Tansuriah dilaporkan ke PBNU. PBNU nanti dilanjutkan pada bahan pertimbangan sidang isbat di Menteri Agama, seperti itu. Oke, kemudian untuk kriteria untuk kriteria baru untuk menentukan awal bulan. Ini kan informasi yang kami dapatkan tinggi bulan itu minimal 3 derajat, kemudian elongasinya itu minimal 6,4 derajat. Nah, dalam melihat hilal, seperti apa nantinya menerjemahkan 3 derajat dan juga 6,4 derajat ini? Dalam kaitannya neomabin, yang kriterianya adalah 3 derajat, imkan ru'yahnya, kemudian elongasinya 6,4 tersebut adalah kalau memang imkan ru'yah dulu yang mengatakan 238, sekarang menjadi 364, itu adalah kemungkinan hilal bisa terlihat adalah minimal 3 derajat. Kemudian sudut kemiringan matahari dan bulan, elongasinya adalah 6,4. Sedangkan sore hari ini di seluruh jajaran wilayah Jawa Timur, di 29 titik itu masih batas 2 derajat kurang. Karena itu kemungkinan kecil sekali di Jawa Timur itu hilal akan terlihat, sebab di bawah kisaran 2 derajat. Sedangkan batas imkan ru'yah yang terbaru ini adalah 3 derajat. Seperti itu. Oke, jadi tadi saya perjelas lagi kalau kemungkinan pemantauan hilal di wilayah Jawa Timur sendiri seperti apa? Terlihat atau tidak? Kemungkinan kecil itu kalau lihat situasi sekarang ini, cuaca yang tidak menentu, yang laporan sementara dari kami dari Sidoarjo, kemudian dari Blitar, itu semuanya mendung. Mungkin kita menunggu nanti karena proses Ru'yatul Hilal adalah saat matahari tenggelam. Kisaran jam 17.54 seperti itu. Kalau sekarang masih proses karena matahari di Jawa Timur masih belum tenggelam. Seperti itu. Baik, kemudian implementasinya jika terlihat nanti penerapannya seperti apa dan kalaupun tidak terlihat seperti apa, Pak?
Kalau terlihat nanti ada tim dari lembaga falakiyah setempat itu akan memverifikasi dari syahid ru'yat yang mengaku melihat hilal. Apakah bisa diilmiahkan atau tidak? Karena secara ilmiah ilmu falak itu ketinggian hilal di sore hari ini itu masih ambang batas 2 derajat. Sedangkan kriteria Mabim yang terbaru yang telah dikeluarkan oleh Menteri Agama adalah 3 derajat. Jadi nanti ada tim verifikasi, kemudian sebelum masuk ke ranah sumpah hakim, maka tim verifikasi dari PC Lembaga Falakiyah se-Jawa Timur akan membuat gambaran bisa diilmiahkan atau tidak dan bisa diterima atau tidak secara kaidah ilmu falak. Kemudian itu kalau ada yang merasa melihat demikian, jadi sebelum naik ke laporan ke PW Lembaga Falakiyah NU Jawa Timur perlu kita verifikasi terlebih dahulu. Oke, berarti memang ada beberapa prosedur dan tahapannya sehingga benar-benar kevalitan itu yang terjaga sehingga informasi yang disampaikan itu akurat ya Pak Samsul ya? Ya, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat ini kan Muhammadiyah telah memutuskan 1 Ramadan jatuh pada besok 2 April. Bagaimana menyikapi perbedaan ini? Kalau perbedaan versi Nahdlatul Ulama, kita tetap menjaga persaudaraan, biarlah yang berbeda tapi asalkan kita tidak saling menyalahkan. Karena Muhammadiyah mempunyai pedoman tersendiri dalam penentuan awal bulan Hijriah, di mana Muhammadiyah menentukan awal bulan Hijriah berdasarkan wujudul hilal. Kalau Nahdlatul Ulama berpedoman pada ru'yatul hilal, hasil tidaknya hilal terlihat itu terlihat pada tanggal 29 di akhir bulan Hijriah. Bila mana hilal terlihat, maka besok menjadi tanggal 1 bulan berikutnya. Bila mana hilal tidak terlihat, maka menjadi istiqmal atau digenapkan umur 30 hari. Sedangkan Muhammadiyah berlawanan dengan Nahdlatul Ulama itu hak beliau, namun kita sebagai sesama saudara Islam maka saling menghormati, menjaga persaudaraan dan tidak saling menyalahkan. Seperti itu. Ini yang penting ya, jangan menjadikan perbedaan ini menjadi sebuah alat pemicu perpecahan gitu, jadiin sebagai sebuah alat perdamaian. Nah biasanya kan memang sering terjadi perbedaan seperti ini ya Pak ya? Iya. Dan ini menjadi hal yang wajar ya. Apa yang ingin disampaikan terkait dengan perbedaan penentuan awal Ramadan ataupun Lebaran sehingga memang jangan menjadi sebuah hal yang membuat pecah belah masyarakat, utamanya umat Muslim begitu. Iya. Kalau kita dalam bingkai Watoniyah di Nahdlatul Ulama, kita sesama negara di Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita saling menghormati dalam penentuan awal bulan Hijriah. Muhammadiyah punya pedoman sendiri, Nahdlatul Ulama punya pedoman sendiri. Yang penting kita saling menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan sesama warga negara Indonesia yang ada di wilayatul hukmi, di mana pemerintah adalah sebagai hak otoritas ulil amri di bawah naungan Pancasila. Seperti itu. Baik, terima kasih Wakil Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Pak Syamsul Ma'arif telah berbagi informasi terkait dengan bagaimana proses yang akan dilakukan ataupun yang tengah dilakukan di wilayah Jawa Timur terkait dengan penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah.